Suatu hari, ada seorang raja yang sudah sangat tua. Umurnya sudah hampir di ujung tanduk, sehingga harus mewariskan tahta kerajaannya kepada orang lain. Raja tersebut mempunyai 2 orang anak perempuan bernama Purbasari dan Purbararang. Sang raja ingin mewariskan tahta kerajaannya kepada Purbasari. Purbararang menjadi sangat marah kepada Purbasari dikarenakan hal itu. Keesokan harinya, Purbararang mengajak tunangannya Pangeran Indrajaya menemui dukun pelet Number Wahid Lironde untuk menyingkirkan Purbasari. Naon anu anjeun lakukeun di dieu? Begini Mbah, saya ingin membuat tahta yang jatuh ke tangan Purbasari berpindah kekuasaan pada saya. Oh, gampang. Apa itu Mbah? Katrok, barang siga keu mah leu ramuan pikeun anjeun masihan ka Purbasari. Apa bisa Mbah? Anjeun ngan pecanten ka abdi. Ketika penjaga istana sedang beristirahat, Purbararang dan Indrajaya memasuki kamar Purbasari. Ayo cepat, taruhkan bore itu. Keesokan harinya, Purbasari terbangun dari tidurnya. Ada apa dengan barang putriku? Apa kamu salah makan? Tidak ayahanda, aku juga tidak tahu. Ini pasti kutukan. Iya kutukan. Karena ayahanda tidak dengar perkataan saya kemarin. Gimana Pati? Maaf Baginda, saya juga tidak tahu gerangan apa yang membuat Tuan Putri seperti ini. Kalau tidak segera ditindaklanjuti, ini dapat menyebabkan aib dari kerajaan ini ya. Dan apa kata rakyat jika seorang pemerintah seorang yang buruk rupa? Ya terus? Ya mau gimana lagi, dia harus diasingkan di hutan dan tahta kerajaan ini jatuh kepada saya. Betul yang dikatakan Purbararang, Prabu. Purbasari putriku, ayahanda untuk menyarankan saja untuk bisa diasingkan ke hutan. Karena bisa jadi para rakyat akan marah kepada kita dan dapat merusak nama kerajaan kita. Maafkan ayahanda putriku. Tidak apa ayahanda, Ananda ikhlas pula harus meninggalkan kerajaan ini dan pergi ke hutan. Mohon doanya ayahanda. Pati, bawa Purbasari ke hutan. Baik Paduka Prabu. Silakan Tuan Putri. Sesampainya di hutan, Tuan Putri bersabarlah, jadikan tempat pembuangan ini sebagai tempat untuk bertapa memohon perlindungan pada penghuni kayangan. Baik Lengser, basalku ingat petuahmu itu. Jangan khawatir, aku akan sering kemari dan mengirim persediaan. Terima kasih Pati. Patih meninggalkan Purbasari sendirian. Awalnya dia merasa kesepian. Waktu berlalu dan berjalan. Dia semakin betah di hutan itu. Di kerajaan, Purbararang memerintah kerajaan dengan sangat angkuh.
Raja Prabu semakin tua dan sakit-sakitan. Di tempat lain, tepatnya di Kayangan, ada seorang dewa muda yang tampan yang bernama Guru Minda telah melakukan kesalahan sehingga dikutuk turun ke bumi, tetapi tidak dalam wujud manusia, yaitu dalam wujud lutung yang kemudian dipanggil si Utung. Suatu hari, saat Purbasari berjalan di hutan, dia tidak sengaja menjatuhkan selendangnya dan dia tidak sadar bahwa selendangnya itu jatuh. Di hari yang sama, Utung berjalan di hutan itu dan ia melewati sebuah tempat dan menemukan sebuah selendang milik Purbasari. Purbasari telah menyadari selendang yang ia miliki itu jatuh saat ia sedang berjalan. Ia pun kembali berjalan di jalan yang ia lewati tadi. Namun, ia tidak menemukan selendang itu. Siapa yang mencuri selendangku? Ngaku aja lah. Lagian siapa yang manusia yang mau menghuni hutan ini kecuali aku? Sayembara, sayembara. Siapa yang menemukan selendangku? Kau perempuan akan kujadikan saudara, dan kau laki-laki akan kujadikan suami. Utung berjalan dari arah yang berbeda dengan arah kedatangan Purbasari. Dia mengembalikan selendang itu kepada pemiliknya. Mengapa badanmu jadi seperti itu? Utung sepertinya mengetahui sebuah tanaman yang merupakan obat untuk menyembuhkan badan Purbasari yang merah-merah seperti itu. Utung lalu mengantar Purbasari untuk mencari tanaman yang dimaksudnya. Mereka pun menemukan tanaman tersebut. Dengan begitu cepat, Purbasari langsung mengambil daun tanaman itu, lalu menempelkan daun itu ke badannya. Badan Purbasari pun menjadi normal seperti biasa. Hei Aki, apa yang terjadi di hutan? Mengapa menjadi banyak buah bibir warga? Anu Putri, hutan kini menjadi taman. Ada jembatan Salaka yang sangat indah dan juga pemimpin seekor lutung yang sangat besar. Seekor lutung itu menyebabkan kami tidak berani memasuki taman itu. Apa kau yakin? Saya yakin Putri, sudah banyak rakyat yang pergi ke sana dan diserangnya. Seekor lutung itu menyebabkan kami tidak berani memasuki taman itu. Kemari. Berarti saya sudah tidak mengerti dengan kelakuan Purbararan karena dia telah mengacaukan kerajaan ini. Oh iya, kamu sudah jenguk Purbasari belum? Belum Baginda, sejak 2,5 tahun yang lalu. Tolong kamu jenguk dia ya. Baik Baginda. Akhirnya, Pati pun berangkat menjenguk Purbasari. Pati pun terkejut melihat penampilan baru dari Purbasari. Tuan Putri sudah sembuh sekarang. Tuan Putri cantik sekali hari ini. Iya Pati, apakah keadaan raja baik-baik saja? Saya datang ke sini atas perintah Baginda Tuan Putri. Beliau menjadi sakit-sakitan. Beliau sangat mencemaskan Tuan Putri. Semenjak Tuan Putri diusir dari kerajaan, beliau menjadi sakit-sakitan. Keadaan kerajaan pun menjadi kacau balau. Kemudian Baginda berharap Tuan Putri berkenan untuk kembali lagi ke istana. Baiklah Pati, aku akan kembali kerajaan, namun dengan satu syarat. Aku akan kembali kerajaan dengan si Utung, karena aku telah berjanji kepada dia. Semua penghuni kerajaan bersorak-sorai melihat kepulangan Putri Purbasari dari hutan belantara. Putri Purbararang khawatir posisinya akan terancam. Setelah berpikir keras, akhirnya, Ayahanda, saya ingin meminta melakukan sayembara. Yang menang akan menerima tampuk kerajaan dan yang kalah akan dihukum pancung. Oke, aku menyetujuinya. Tibalah saat perlombaan. Perlombaan kita pada hari ini adalah meracik kopi. Siapa yang paling tepat meracik kopi, dialah pemenangnya.
saya putuskan Putri Purbasari memenangkan perlombaan ini. Saya pecat kamu. Karena Purbararang tidak terima dengan hal tersebut, maka dia meminta untuk menambahkan lomba kedua, yaitu adu ketampanan pasangan. Saya minta diadakan lomba yang kedua, yaitu lomba ketampanan. Seorang ratu haruslah bisa memiliki pasangan yang bisa diandalkan. Dan apa kata negara sebelah jika seorang ratu memiliki pasangan yang seorang buruk rupa? Sabar Putri, biarkan ia bahagia sejenak. Nanti kita lihat apakah dia bisa tertawa lagi. Putri Purbasari berusaha tenang, meskipun ia khawatir karena lomba kedua ini adalah menentukan pasangan siapakah yang paling gagah dan tampan. Sudah jelas Putri Purbararang ada di atas angin. Pangeran Indrajaya memang sangat gagah dan tampan. Sedangkan Putri Purbasari tidak memiliki pasangan. Selain si Utung tentunya yang selalu setia menemaninya. Tapi haruskah ia mengakuinya sebagai pasangannya? Hei Purbasari, kali ini kau kalah. Semua orang pasti setuju jikalau aku yang memiliki pasangan yang paling tampan dibanding Utungmu. Tak seorang pun yang ikut tertawa bersamanya. Rakyat tertunduk sedih membayangkan kejadian buruk yang akan menimpa Putri Purbasari. Tunggu! Sebuah suara menghentikan tawa Putri Purbararang. Utung berdiri tegak di kedua kakinya. Dengan tenang, Utung menatap Putri Purbasari yang juga menatapnya dengan penasaran. Aku sudah berjanji untuk selalu menolongmu, tapi saat ini aku tidak bisa, kecuali engkau menerimaku sebagai pasangan sejatimu. Tidak ada yang lebih pantas menjadi pasanganku selain kamu. Di saat semua orang memalingkan wajahnya dari aku karena mereka jijik melihat aku, kamu adalah satu-satunya yang menemaniku. Petir menggelegar di siang bolong. Petir itu menyambar tepat ke badan Utung yang langsung dipenuhi asap. Keajaiban terjadi saat asap tebal perlahan-lahan menipis. Sang lutung berubah menjadi manusia yang sangat tampan. Namaku Kurumini. Dulu aku adalah seorang putri. Saya adalah seorang dewa yang dihukum dan diperintahkan untuk turun ke bumi. Kutukan itu akan luntur jika ada seorang gadis yang memilih itu sebagai pasangan sejati. Nah sekarang pilihlah siapakah yang lebih tampan dan gagah, apakah Pangeran Indrajaya atau aku. Serentak rakyat menyerukan namanya dan menunjuknya. Artinya Putri Purbasari memenangkan lomba ini. Rakyat berseru-seru meminta Purbararang dihukum pancung. Putri Purbararang terduduk lemas. Ia menangis menyesali kesombongannya. Disadarinya saat ia benar-benar tersudut. Tak ada seorang pun yang sudi menolongnya. Aku tidak akan menghukum kakakku sendiri. Kakak boleh menjadi ratu asalkan kakak berjanji kepadaku akan memimpin rakyat dengan begitu baik. Kau memang sangat baik hati Purbasari. Mahkota itu memang sudah cocok di kepalamu. Maafkan aku. Sejak dahulu aku telah memaafkan kakak. Maafkan saya pula Purbasari. Istana begitu gemerlap hari itu. Penobatan ratu baru berlangsung meriah namun hikmat. Semua senang, semua bahagia. Dan kisah ini pun berakhir bahagia.